Melanjutkan cerita versi 2 dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Pada saat ini 3 sosok manusia sedang duduk di dalam aula besar. Ketiga orang ini secara mengejutkan adalah Xiaoyan, Luo Tua, dan Kingmu pemimpin pohon roh. Hehehe, Pak Tua Luo, tidak disangka kamu akan secara pribadi menyerang bocah bandi kecil itu. Apakah kamu tidak takut reputasimu akan hancur jika berita ini menyebar? Hahaha, ucap Kingmu. Saat ini Kingmu duduk di samping Luo Ao. Dia sedang melihat Luo Tua dengan wajah mengejek. Mulutnya juga terbuka dan tertawa tanpa ampun. Xiaoyan duduk di hadapan kedua pria tua ini. Tangannya sedang memainkan cangkir teh yang terbuat dari kayu spiritual. Luo Tua menatap Kingmu dengan wajah marah ketika dia mendengar kata-katanya. Dia tidak peduli tentang Kingmu. Sebaliknya dia mengambil cangkir teh dan menyesapnya dengan lembut. Setelah itu dia membuka mulutnya dan berkata, jadi bagaimana kalau aku menyerang? Apakah aku melukai selai rambutnya pun? Diri terhormat ini hanya melihat bahwa skillnya cukup mengesankan dan ingin menyelidiknya sedikit. Sejak kapan giliranmu bicara? Ucap Luo Tua. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, dia dengan kasar melemparkan cangkir teh ke meja. Tangannya juga terbanting dengan keras. Setelah itu dia mendengus dingin sebelum menarik tangannya ke dalam lengan bajunya. Namun kulit di sudut mata Luo Tua bergetar tanpa sadar. Mulutnya juga menghembuskan nafas pelan tanpa mengedipkan mata. Tangan di balik lengan bajunya juga gemetar. Yang jelas hatinya tidak setenang yang terlihat di permukaan. Reinkarnasi Buddha marah yang digunakan Xiaoyan sebelumnya sudah mengandung semua kekuatan di dalam tubuhnya. Di bawah semangat tinggi yang dialami Xiaoyan, reinkarnasi Buddha marah yang dia keluarkan bahkan lebih kuat dari biasanya. Apa yang benar-benar menghancurkan penghalang dan menggerakkan Luo Ao adalah pancaran energi mengerikan di dalam kemarahan Buddha. Luo Ao tidak akan pernah membayangkan bahwa pilar cahaya itu akan begitu aneh. Sambil terus-menerus menghabiskan sumber energi pada penghalang, ia juga akan menyerap sebagian kecil kekuatannya untuk digunakan sendiri. Hal yang paling menakutkan adalah pilar cahaya itu secara paksa menghancurkan sumber energi di penghalang. Pada akhirnya agar tidak ketahuan oleh Xiaoyan dan tidak terlalu mempermalukan dirinya sendiri, Luo Tua dengan tegas mengambil tindakan dan secara pribadi menguji kekuatan pancaran cahaya. Setelah penyelidikan menyeluruh, Luo Tua bahkan lebih terkejut lagi ketika dia mengetahui bahwa energi di dalam pilar cahaya sebenarnya adalah kumpulan kegelapan. Bahkan dia tidak dapat mendeteksinya. Ketika Luo Tua mengingat pemandangan di langit, dia merasa terkejut. Saat dia sadar kembali dan melihat bahwa tidak ada yang salah dengan wajah Xiaoyan dan Kingmu, dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Kemudian seolah dia memikirkan sesuatu dan menatap Xiaoyan sambil tersenyum. Yan Xiao, pertemuan besar alkemismu belum berakhir kan? Ucap Luo Tua. Setelah mendengar penyebutan pertemuan besar alkemis, ekspresi Xiaoyan berhenti sejenak. Alisnya sedikit terangkat dan dia tertawa getir. Pertemuan akbar alkemis ya? Itu aku memang belum resmi mengikuti kompetisi karena alasan tertentu. Namun seharusnya kompetisi itu sudah berakhir sekarang. Aku menghabiskan cukup banyak waktu di alam pohon roh. Ucap Xiaoyan. Kingmu mengangguk sedikit di samping Luo Tua. Pertemuan besar alkemis adalah kompetisi yang ditunjuk oleh Piltover. Itu diselenggarakan bersama oleh berbagai cabang di bawah Piltover. Sangat mustahil untuk ditunda secara paksa karena satu orang. Xiaoyan telah menghabiskan cukup banyak waktu di alam pohon roh sejak dia masuk. Secara logika pertemuan besar alkemis seharusnya sudah berakhir sekarang. Sudah agak terlambat bagi Luo Tua untuk menyebutkannya. Ketika Luo Tua mendengar kata-kata Xiaoyan, dia terkekeh pelan. Tatapannya beralih ke Kingmu sambil menyesap teh harum itu lagi dan tersenyum. Tidak buruk, teh ini lumayan. Pak Tua Kingmu, tinggalkan beberapa untukku nanti. Hahaha, ucap Luo Tua. Segera setelah itu, Luo Tua perlahan menoleh ke depan, mengabaikan ekspresi tidak senang Kingmu. Tatapannya sekali lagi tertuju pada Xiaoyan. Memang benar, pertemuan besar alkemis memang sangat ketat. Hal ini tidak dapat ditunda. Ini juga merupakan aturan Piltover. Lagi pula sebagai faksi nomor 1 di benua ini, otoritas mereka harus mutlak. Ucap Luo Tua. Kingmu yang awalnya mengira akan ada pertunjukan untuk ditonton, langsung mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apapun setelah kata-kata ini keluar dari mulut si tua busuk. Dia dengan kejam menatap Luo Ao sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk sedikit ketika dia mendengar kata-kata Luo Tua. Memang benar sebagai faksi nomor 1 di benua ini, tidak banyak yang berani melanggar aturan Piltover. Namun pada saat berikutnya Luo Tua tertawa kecil. Dia dengan lembut melirik Kingmu di sampingnya. Saat sudut mulutnya menunjukkan senyuman jahat. Setelah itu dia melihat ke arah Xiaoyan dan tersenyum. Namun, selalu ada pengecualian. Tidak peduli apa,
yang kuat dihormati di benua ini. Oleh karena itu lelaki tua ini mengobrol kecil dengan mereka. Benar saja, mereka setuju dengan sangat gembira, ucap Luo tua. Mendengar ini, Xiaoyan di seberang bertukar pandang dengan King Mu. Xiaoyan masih baik-baik saja. Tidak apa-apa jika dia hanya tertawa pelan. King Mu sebaliknya, menahan diri sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. Mengingat temperamen mereka berdua, bagaimana mungkin mereka tidak tahu metode apa yang digunakan Luo tua. Meski Luo tua bilang kalau dia ngobrol kecil-kecilan, kemungkinan besar itu hanya percakapan sepihak. Pihak lain hanya bisa mendengarkan dengan patuh. Namun meskipun Xiaoyan memiliki pemikiran seperti itu di dalam hatinya, dia mengungkapkan senyuman bersyukur di wajahnya. Tidak peduli apapun, tindakan Luo tua hanya untuk membantunya. Ini cukup membuatnya merasa bersyukur. Xiaoyan perlahan berdiri. Sosoknya berdiri tegak menghadapi kedua tetua itu. Setelah itu dia membungkuk dalam-dalam di depan mata kedua tetua yang dipenuhi kekaguman. Junior ini berterima kasih pada kedua tetua, ucap Xiaoyan. Penatua Luo dan King Mu saling tersenyum dan sedikit mengangguk. Hahaha, baiklah. Orang tua ini tahu bahwa kamu adalah anak yang baik. Aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Orang tua ini akan menerima busurmu. Namun sebagai tanda terima kasih, ini tidak cukup. Jika kamu benar-benar ingin membalas budiku, kuharap kamu bisa menjadi juara konferensi alkemis ini. Dengan cara ini, lelaki tua ini akan merasa bahwa tidak ada alasan bagiku untuk membantumu. Bagaimana? Tidak masalah kan? Ucap Luo tua. Ketika Xiaoyan mendengar ini, dia sedikit terkejut. Setelah itu senyuman muncul di wajahnya saat dia mengangguk sedikit sebagai jawaban. Jika itu tentang hal lain, Xiaoyan mungkin tidak percaya diri. Namun alkimia adalah spesialisasi Xiaoyan. Jika Xiaoyan tidak berani menganggukkan kepalanya dalam aspek ini, maka tidak perlu membicarakan hal lain. Luo tua tersenyum lagi ketika dia melihat ini dan terus berbicara. Namun masih ada 3 hari sebelum batas waktu 1 bulan. Kamu bisa tinggal di sini selama 3 hari ini. Setelah 3 hari, lelaki tua ini akan menunggu di sini saat kamu berhasil menjadi juara, ucap Luo tua. Saat malam tiba, langit malam sudah dipenuhi bintang terang. Bulan seputih salju yang tampak seperti lempengan perak menghamburkan cahaya bulan, menyebabkan langit malam seterang siang hari. Xiaoyan duduk bersila di atas batu hijau di lereng berumput. Energi alami dalam ruang siklus surgawinya mengikuti setiap nafas Xiaoyan dan perlahan memasuki tubuhnya. Setelah itu ia dimurnikan oleh api surgawi dan berubah menjadi tetesan air doki murni yang mengalir ke ruang pusaran di dalam tubuh Xiaoyan. Putaran serangan intens di siang hari telah menghabiskan cukup banyak doki di dalam tubuh Xiaoyan. Meski dia sudah duduk di sini cukup lama, Xiaoyan masih belum bisa pulih sepenuhnya. Sesaat kemudian kelopak mata Xiaoyan sedikit bergetar. Dia perlahan menarik diri dari kondisi latihannya, mengangkat matanya dan memandangi bintang-bintang di langit. Sudut mulut Xiaoyan perlahan muncul menjadi senyuman. Segera tangannya terangkat ke udara. Sebuah cahaya melintas di cincin penyimpanan di jarinya, dan cincin penyimpanan kuno yang benar-benar gelap muncul di telapak tangannya. Cincin penyimpanan hitam ini milik Hemu, yang telah dimurnikan sampai mati. Namun setelah kematian pemiliknya, cincin penyimpanan ini seharusnya menjadi milik Xiaoyan. Sudut mulut Xiaoyan perlahan terangkat membentuk lengkungan. Sebuah pemikiran melintas di benaknya, dan kekuatan spiritual di antara alisnya langsung melonjak mencoba memasuki cincin tersebut. Bang! Suara ledakan terendah terdengar. Ekspresi Xiaoyan berubah dalam sekejap. Dia awalnya berencana untuk meninggalkan jejak spiritual pada cincin penyimpanan ini. Namun dia tidak menyangka bahwa dia akan dihadang oleh kekuatan lain saat dia melakukan kontak dengannya. Setelah beberapa penyelidikan, Xiaoyan hanya bisa sedikit mengernyit. Secara logika, karena Hemu sudah mati, jejak spiritual pada cincin penyimpanan seharusnya menghilang bersamanya. Namun bagaimana situasinya seperti sekarang bisa terjadi? Setelah merenung beberapa saat, Xiaoyan akhirnya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dari kelihatannya, dia hanya bisa menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membukanya dengan paksa. Begitu dia memikirkan hal ini, Xiaoyan segera menggerakkan pikirannya. Energi spiritual melonjak keluar dari antara alisnya dan dengan cepat berkumpul di kehampaan di depannya. Kekuatan spiritual yang menakutkan itu sangat kental dan diubah menjadi palu yang samar-samar terlihat. Dengan pemikiran dari Xiaoyan, palu itu langsung menghantam dengan keras ke arah cincin penyimpanan. Setelah ledakan terdengar, kekuatan tak terlihat segera melonjak keluar dari cincin penyimpanan hitam. Itu membentuk lapisan perisai pelindung spiritual di permukaan cincin penyimpanan dan melindungi cincin penyimpanan di dalamnya. Ketika palu spiritual besar menghantam permukaan cincin penyimpanan, lingkaran riak tak kasat mata dengan cepat menyebar dari perisai transparan. Sebagian besar energi yang terkandung dalam palu telah hilang seluruhnya.
Sebagian kecil sisanya diterima seluruhnya oleh cincin penyimpanan. Cincin penyimpanan sebenarnya tidak terluka setelah serangannya. Xiaoyan merasa cukup terkejut di dalam hatinya. Cincin penyimpanan di depannya sungguh luar biasa. Ia sebenarnya memiliki kemampuan unik. Namun ini saja tidak cukup untuk membuat Xiaoyan menyerah. Hei, pemiliknya sudah mati. Dan cincin ini sebenarnya mampu melawan dengan sekuat tenaga. Aku benar-benar ingin melihat berapa lama sisa spiritual ini bisa bertahan, ucap Xiaoyan. Sambil tertawa dingin, Xiaoyan sekali lagi melontarkan pemikirannya. Segera palu spiritual besar sekali lagi terbang. Palu yang berat disertai angin panas ini menghantam dengan keras. Bang! Mata Xiaoyan sekali lagi mengeras saat berikutnya. Namun dengan cepat berubah menjadi dengusan dingin ketika dia membuka mulutnya lagi. Jika satu palu saja tidak cukup, ayo lakukan lagi, ucap Xiaoyan. Kekuatan spiritual yang agung langsung melonjak keluar dari antara kedua alisnya. Itu benar-benar menyatu dengan palu spiritual besar di depannya. Setelah itu mengikuti perintah Xiaoyan di dalam hatinya, palu spiritual yang bahkan lebih ganas dan menakutkan menghantam cincin hitam dengan keras. Beberapa saat kemudian, alis Xiaoyan tanpa sadar menyatu. Ini karena lapisan penghalang spiritual di permukaan cincin penyimpanan telah memudar tetapi masih kokoh. Tidak disangka bahwa hanya cincin penyimpanan akan menyebabkan dia berusaha keras. Ini benar-benar membuatnya sedikit marah. Sial. Benda rusak apa ini sebenarnya? Mengapa ini sangat sulit? Tuan muda ini tidak percaya bahwa satu cincin tata ruang dapat menimbulkan gelombang besar ketika dia sudah mati. Hancurlah untukku, teriak Xiaoyan menjadi sangat marah. Dia mengulurkan tangannya dan meraih palu besar yang diaglomerasi dari kekuatan spiritualnya. Setelah itu dia mengangkat lengannya dan membantingnya dengan keras. Pertama terdengar suara retakan yang kuat. Namun sebelum Xiaoyan bisa menghancurkan palunya untuk kedua kalinya, perisai pelindung spiritual pada cincin hitam tiba-tiba pecah di tengah suara retakan yang jelas. Kamu benar-benar pantas dipukul. Jika tuan muda ini tahu bahwa tuan muda ini akan menghancurkanmu dengan palu, tidak akan ada banyak masalah. Hal-hal di dalamnya sebaiknya tidak mengecewakan tuan muda ini. Kalau tidak, aku pasti akan membakarmu menjadi besi tua, ucap Xiaoyan sambil menunjuk cincin penyimpanan di tangannya dan memarahi dengan kejam. Baru setelah itu dia menyebarkan palu spiritual besar di tangannya, dan kekuatan jiwanya memasuki cincin tersebut. Saat berikutnya ekspresi Xiaoyan tiba-tiba berubah begitu dia memasukinya. Meskipun dia telah mengatakannya sebelumnya, namun hal-hal di dalam cincin penyimpanan ini semuanya terlalu luar biasa. Setiap hal sudah cukup untuk menimbulkan badai yang mengejutkan ketika dibawa ke dunia luar. Namun setelah melihatnya sekali, meski hatinya agak terkejut, hanya ada sedikit hal yang bisa digunakan oleh Xiaoyan. Terlepas dari apakah itu metode Qi, teknik Dou, pil obat, atau berbagai harta alam, semuanya hadir. Tetapi kebanyakan dari mereka adalah bahan langka yang tidak berguna bagi Xiaoyan. Meski langka, mereka hanya bisa digunakan sebagai mata uang untuk dilelang atau ditukar dengan orang lain. Tentu saja ada beberapa hal yang menggerakkan Xiaoyan. Di bawah penyelidikannya, ada juga beberapa formula pil tingkat kaisar. Ini adalah sesuatu yang paling tidak dimiliki oleh Xiaoyan saat ini. Sekarang cincin penyimpanan ini miliknya. Benda-benda di dalamnya secara alami menjadi miliknya. Di bawah penyelidikan Xiaoyan yang cermat, hal yang paling dikhawatirkan kali ini akhirnya ditemukan olehnya. Jauh di dalam ruang cincin penyimpanan, ada sebuah kotak kayu yang tersembunyi. Kotak kayu ini terbuat dari kayu spiritual kualitas terbaik. Hanya dengan melihatnya, Xiaoyan dapat membayangkan bahwa benda di dalamnya pastinya sangat berharga. Benar saja, setelah Xiaoyan membuka kotak kayu itu, dia melihat gulungan hijau putih tergeletak dengan tenang di dalam kotak kayu itu. Ketika Xiaoyan menuangkan kekuatan spiritualnya ke dalamnya, sederet kata-kata besar yang menyebabkan darah seseorang mendidih langsung muncul di depan matanya. Teknik Dou kelas Yi tingkat rendah. Telapak tangannya menghancurkan hati. Thank you guys, sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Ikutin terus kelanjutannya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.